neredesin? Sevgilimsin falan. Şimdi polisler geldi arkadaşlar. Hemen kadının yanına geldiler. Allah'ım evde gene elhamdülillah ya Rabbim Resulallah. Allah'ım sen bilsin ya Rabbim, sen bilsinler, yardımcı ol Allah'ım. Ya Rabbim ya Resulallah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, halo Sobat Waras, jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Terima kasih semuanya yang tetap setia menantikan video-video terbaru dari channel ini. Kalian semua luar biasa. Dan bagi yang baru pertama kali mampir, thank you. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, thank you. Dan intinya saya sampaikan kepada kalian semua bahwa Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya jalan yang Allah beri bagi manusia agar manusia diselamatkan. Ingat, pemilik surga itu hanya menyediakan satu-satunya jalan agar manusia bisa dibebaskan dari dosa, kutuk, dan maut. Dan jalan itu melalui firman-Nya yang kita kenal dengan Yesus Kristus, firman yang telah mengambil rupa seorang manusia dan telah mati di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Dan dia juga telah bangkit dari kematian dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dan di dunia ini tidak ada satupun nabi yang berani mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus satu-satunya yang berani menyampaikan ini. Bahkan sekelas nabi-nabi palsu pun tidak ada yang berani menyatakan ini. Jadi terimalah jalan yang diberikan oleh Allah sendiri agar kita diselamatkan. Jalan yang dibuat oleh manusia tidak mungkin akan bertemu dengan Allah. Tapi jalan yang Allah beri sudah pasti manusia bisa datang kepada Allah. Terima kasih semuanya dan berbahagialah kalian yang telah percaya kepada Kristus, karena kalian pasti diselamatkan. Oke, puji Tuhan, video yang baru saja kalian saksikan di layar kaca adalah video seorang wanita di Tanah Suci yang mengibarkan bendera Palestina, tapi polisi agama Arab Saudi melarang bahkan menangkap wanita ini. Kapan ya kira-kira di Indonesia seperti ini? Soalnya di Indonesia bendera Palestina dikibarkan begitu leluasa. Bukan hanya itu, bahkan bendera Palestina dikibarkan di atas bendera Indonesia. Anda bayangkan, di satu tiang di sana ada dua bendera yang berdiri, yang berkibar. Satu bendera Palestina ditempatkan paling puncak dan bendera Republik Indonesia ditempatkan di paling bawah. Tapi yang anehnya, pemerintah kita, TNI Polri sepertinya menganggap itu biasa dan itu sebagai wujud kebebasan berekspresi. Tapi di Arab Saudi tidak, saudaraku. Di Arab Saudi seorang wanita yang sedang menjalankan ritual agamanya, entahkah ini naik haji atau ini umrah, saya kurang tahu. Tapi di sana dia ditangkap, diamankan oleh pemerintah Arab Saudi karena dia telah berani untuk mengibarkan bendera Palestina di sana. Padahal kita tahu Arab Saudi adalah negara Muslim, bahkan Islam munculnya dari sana. Tapi kenapa mereka itu melarang orang untuk mendirikan bendera Palestina? Dalam sebuah informasi ketika saya baca, saya temukan bahwa Arab Saudi memandang orang-orang yang mengibarkan bendera Palestina di Arab Saudi adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Kenapa? Karena itu merupakan simbol politik. Anda bayangkan, sekelas Arab Saudi memandang pengibaran bendera Palestina itu sebagai simbol politik. Tetapi sedangkan di negara Konoha menganggap bahwa perseteruan Palestina dan Israel adalah perseteruan agama. Dianggap sebagai perang agama, dianggap sebagai perang Islam lawan Yahudi. Tapi ternyata Arab Saudi memandang ini sebagai politik. Dan menurut saya pandangan Arab Saudi benar-benar murni dan jernih. Walaupun mereka mayoritas Muslim, tapi mereka melihat perseteruan antara Hamas dan Israel itu bukan perseteruan agama, tapi itu hanyalah kepentingan politik, merampas salah satu, mengklaim satu sama lainnya, saling merampas wilayah. Dan
Saya berharap ya negara kita jangan terlalu membabi buta dalam membela Palestina dan menganggap ini seolah-olah sebagai perang agama. Bahkan hubungan kita di Indonesia menjadi tidak harmonis karena kita terlalu fanatik dan menganggap Palestina, Hamas dan Israel adalah perang agama. Padahal kita tahu sendiri bahwa prajurit daripada Israel itu banyak yang beragama Islam. Muslim Arab yang berwarga negara Israel, mereka menjadi bagian dari tentara Israel untuk melawan orang-orang yang ada di Gaza, Palestina. Dan saya akan bagikan kepada saudara sebuah informasi menarik. Saya close dulu ini. Ya, ini oleh Detik ya, Hikmah, larang kibar bendera Palestina di Ka'bah. Imam Masjidil Haram bilang begini. Bayangkan, ini Imam Masjid Haram. Dia mengatakan seperti ini ya. Ini ya, belum lama ini petugas keamanan Masjid Haram dikabarkan menyetop aksi pengibaran bendera Palestina oleh salah seorang jemaah di Ka'bah sebagai wujud solidaritas untuk Gaza, jalur Gaza. Ya, hal ini pun direspon oleh Imam Besar Masjid Haram dan Masjid Nabawi, Sheikh Abdurrahman Al-Sudais. Menurut penuturan Sheikh Sudais, aksi yang dilakukan oleh salah seorang jemaah wanita tersebut memang sebuah pelanggaran, ya, sebuah pelanggaran, dan meminta jemaah untuk memperhatikan aturan. Ia menyebutkan Masjidil Haram adalah salah satu tempat ibadah di Arab Saudi yang bebas dari simbol-simbol politik. Jadi mengibarkan bendera Palestina itu bukan sebagai membela agama, tapi simbol politik. Semoga kalian yang menyaksikan tayangan ini bisa waras dan cerdas tentunya. Tidak ada simbol ya di dunia, di dua masjid suci, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kecuali slogan syiar tauhid dan labaik Allahumma labaik, kalimat talbiyah. Anda datang untuk beribadah, bukan untuk mengangkat slogan dan jargon tertentu. Tuturnya kepada Al-Ikhbariyah TV yang ditayangkan di YouTube-nya Minggu 25 bulan 2 2024. Wow, ulama ini sangat cerdas, dan menurut saya ulama-ulama di Konoha juga bisa berpikiran cerdas. Jangan mempengaruhi ya jamaah dan mengajak jamaah atau mengajar jemaah bahwa perang di antara Hamas dan Israel adalah perang agama. No, ini bukan perang agama, ini adalah politik. Sheikh Sudais ya juga mengapresiasi sistem keamanan yang diberlakukan oleh otoritas Masjidil Haram, terutama Masjidil Haram pada dasarnya adalah tempat untuk beribadah, kemana ya keamanan dua masjid suci mempunyai garis merah yang tidak dapat dilewati. Ya, Allah menjadikan dua masjid suci sebagai tempat untuk beribadah, bukan untuk slogan-slogan yel-yel politik, ujar dia. Jangan biarkan emosi membawa Anda untuk menyiarkan yel-yel. Petugas keamanan mewaspadai siapapun yang menyuarakan slogan-slogan politik di dua masjid suci, ya sumbang dia lagi. Bayangkan kawan-kawan, di Konoha ini, di dalam rumah ibadah pun orang bebas ya mengibarkan bendera Palestina, ya, karena mereka anggap ya membela Palestina adalah membela agama. Ya, sebaiknya ya Sheikh Sudais mendorong jemaah untuk memanfaatkan waktu yang terbatas dalam kunjungan kedua masjid suci untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Anda datang untuk Allah SWT untuk menaikkan ibadah umroh, untuk menaikkan ibadah haji, untuk mengunjungi situs penting yang ada di Ka'bah agar ya memaksimalkan pengalaman ibadah, katanya. Jadi jangan disaksikan ya, dedikasikan diri kalian untuk kepentingan di luar kepentingan ibadah. Lanjut dia lagi ya, diketahui petugas keamanan Masjid Haram menyetop upaya pengibaran bendera Palestina di lintasan tawaf. Hal ini terungkap dalam unggahan video yang viral saat seorang jemaah wanita yang hendak berfoto di depan Ka'bah dengan bendera Palestina sebagai bentuk solidaritas untuk jalur Gaza. Media lokal Arab Saudi Non Post melaporkan peristiwa itu terjadi pada Kamis 22 Februari 2024. Dilarang menunjukkan solidaritas terhadap Gaza di Masjidil Haram. Demikian bunyi caption melalui Instagramnya. Ya, jadi kawan-kawan, semoga tayangan ini menambah wawasan kita semua
ya, dan kita semakin berhikmat ya. Saya prihatin dengan apa yang terjadi di Gaza ya, banyak masyarakat sipil yang harus jadi korban ya, tetapi kita juga harus cerdas bahwa persoalan ini terjadi karena Hamas yang telah melakukan agresi militer, menyerang Israel secara membabi buta, dan mereka menyerang Israel di saat Israel sedang beribadah ya, pada hari Sabat, hari sakral orang Yahudi ya. Mereka menyerang dengan luar biasa dan menewaskan ya 1.200 orang ya. Dan puji Tuhan ya, saat ini orang-orang di Israel ya, pemerintah Israel bersikap tegas dan mereka tidak mau binasa oleh serangan-serangan yang dilakukan oleh Hamas, dan mereka menyerang balik ya. Ketika menyerang balik ya risikonya seperti itu sudah. Oke lah, demikian dulu video dari Pavel, sangat singkat ya karena saya lagi dalam perjalanan. Semoga ke depan kita bisa kembali bersama-sama live dan kumur-kumur di channel ini. Salam waras, God bless you and bye-bye. Salam. Puji Tuhan, plester bagian samping atas sudah selesai dan saat ini sudah bagian depan atas yang sedang dikerjakan. Ya, ini penampakannya ya, progres. Ya, pasir tinggal segini ya. Satu red ya, masih banyak ini. Ya, puji Tuhan. Ini kubahnya nih. Semen tinggal 2 sak ya, 3 sak lah. Oke, bagian dalam sudah selesai diplester semuanya. Mantap. Thank you untuk dukungannya kawan-kawan, sobat waras. God bless you.